Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat cinta amarah, gimana kabarnya hari ini? Mimin doain mudah-mudahan hari ini semuanya tambah sehat, murah rezeki, dan sukses selalu. Amin. Terlihat Amarah lari di jalanan, lalu Eca manggil Amarah dari dalam mobil. Amarah pun buru-buru mau ke rumah sakit jenguk ibu. Terus ketemuan Entin, lalu ke taman ketemu Herdi. Eca pun akan temenin Amarah ke rumah sakit. Di kontrakan, Miranti kaget tanya Birtani, Amarah kemana Birtani? Lalu Birtani pun jawab, kagak tahu. Lalu Miranti bangunin Erika, tanya Erika, Amarah kemana? Erika bilang mau ke rumah sakit katanya. Terlihat di taman, Amarah cari Herdi, tapi Herdi kagak ada. Mungkin Herdi sudah pergi ke rumah sakit katanya. Eca bilang pasti sudah ke rumah sakit. Iya. Amarah pun susul Herdi ke rumah sakit. Terlihat juga Kenji Sisil ketemu Amarah di taman. Lalu Amarah bilang mau ke rumah sakit dan temuin Entin. Mau apa? Kenji Sisil kaget. Amarah kerja bantu ibu di rumah sakit. Makanya Amarah mau ketemu Entin, mau kerja, mau jualan lagi buat bantu-bantu ibu dan bapak. Dan bantu-bantu bunda dan papa karena Amarah pernah pecahkan barang di museum. Ganti ruginya besar 2 miliar. Ceng-ceng, Kenji Sisil pun kaget. Amarah CS pun lalu pergi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kondisi Wahida belum ada perkembangan. Herdi masih perhatikan Wahida dari kaca. Lalu Amarah CS pun datang tanya kondisi Wahida. Tiba-tiba ada polisi datang temuin Herdi. Herdi pun kaget. Polisi di sini hanya ingin bicara pada Herdi. Polisi hanya bilang Pak, ada petunjuk kalau Wahida ada hubungan dengan pemilik mobil ini. Ceng-ceng, Herdi pun tegang. Amarah di sini perhatikan Herdi yang sedang bicara pada polisi. Amarah pun terlihat ketakutan. Kenji bilang mungkin cuma menyelidiki tentang kecelakaan Ibu Wahida. Lalu polisi pun pamit setelah mendapatkan dan mendata Wahida. Heri pun bilang ke Amarah kalau polisi hanya lihat kondisi Wahida saja. Amarah pun berdoa buat Wahida agar cepat sembuh. Terlihat juga di kamar Amarah Miranti lihat Erika yang pakai baju Amarah dan belum izin ke Amarah. Teman-teman Erika pun datang buat ajak Erika buat jalan-jalan. Kasmat sedang jalan di perempatan. Lalu tiba-tiba jeng, Kasmat pun lihat Amarah saya sedang ada di perempatan. Kasmat pun turun dari motor dan terbatuk-batuk. Baron kaget lihat Kasmat sakit. Terlihat di telapak tangan Kasmat ada bercak darah. Baron pun kaget. Baron bantu Kasmat duduk. Kasmat pun bilang ke Baron kagak kenapa-napa. Tampak Baron masih cemaskan Kasmat di sini. Terlihat mata Kasmat berkaca-kaca saat ingat momen indah bersama Amarah. Bersama dia bersama-sama makan, menunjukkan seragam baru saat di tempat bermain dan lain-lain pun Kasmat ingat. Kasmat pun berlalu berkata pada pelan-pelan, kalau gue udah kagak ada, siapa yang jaga Amarah ya? Kata Kasmat. Jeng-jeng, Baron makin panik. Baron ajak Kasmat ke dokter tapi Kasmat pun kagak mau. Mereka pun lalu naik motor dan pergi. Di perempatan jalan Amarah CS temui Entin. Entin pun sapa Amarah. Amarah minta bantuan Entin agar kasih kerjaan buat Entin karena uangnya mau buat ganti Gucci yang dipecahin sebesar 2 miliar. Entin pun kaget, lalu mereka pun bantu Amarah jualan. Erika CS pun masih tertawakan Amarah yang disuruh ganti rugi 2 miliar oleh museum. Terlihat juga di rumah Miranti khawatir sama Amarah. Namun Nando yang datang ke rumah Miranti bilang jangan khawatir karena Amarah ditemanin Eca. Miranti pun terlihat lega dan senang. Miranti di sini cerita mungkin Amarah merasa bersalah dan ikut mikirin soal uang ganti rugi itu yang diminta museum sebesar 2 miliar kata Miranti. Nando kaget, 2 miliar? Iya, Miranti pun lalu sedih dan tertunduk. Di sisi lain di perempatan jalan, Bang Kupra Amarah CS bilang boleh gak jualan lagi Bang? Bang Kupra pun bilang boleh, silakan jualan aja lagi.
Ini air mineralnya. Tapi kamu di perempatan yang kedua ya. Amara pun dan kawan-kawan senang mendengarnya. Mereka pun akhirnya jualan di jalanan. Amarches pun menawarkan dagangannya ke orang-orang lain. Di dekat lampu merah terlihat Bisma dan Erdi sedang naik motor. Lalu Bisma lihat Amara jualan air mineral dan tisu. Mereka pun deketin Amara. Tapi ternyata Amara sudah belok ke arah lain. Bisma dan Ari pun kebingungan. Di depan rumah Nirwan, Kasmat sudah sampai. Terlihat Kasmat masih sesak. Baron ajak Kasmat ke klinik, namun Kasmat menolaknya. Di sini pun Kasmat kepikiran Amara dan langsung telepon Apandi. Kasmat bilang ke Apandi kalau dia tadi lihat Amara di perempatan lampu merah. Apandi pun kaget. Lalu Apandi temuin Amara di perempatan lampu merah. Kasmat pun lalu temuin Isti di rumah Nirwan. Yanto Able lihat Kasmat dan tahan Kasmat. Able usir Kasmat, namun Kasmat terus aja masuk. Di sini pun Sumi panik lalu suruh Inem panggilkan Inggit. Nah, terlihat Isti muncul dan geram melihat Kasmat. Kasmat pun langsung ngomong ke Isti. Isti, lebih baik kamu akui aja apa yang terjadi 9 tahun lalu. Kamu bayar saya untuk buang Miranti dan Amara. Ceng-ceng. Isti kaget. Inggit yang keluar pun dengan dengar ucapan Kasmat. Inggit pun kaget. Isti takut ketahuan omongan Kasmat. Lalu Isti di sini mengelak. Terlihat Inggit ragu pada Isti. Lalu Inggit masuk ke dalam. Kasmat pun teriak, jangan percaya sama ular seperti dia, Pak Nirwan. Lalu Inggit keluar lagi dan Kasmat pun kaget. Inggit kasih uang ke Kasmat. Saya kagak butuh uang Bu Inggit. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, kata Kasmat. Inggit pun usir Kasmat. Akhirnya Kasmat dan Baron pergi dari rumah Nirwan. Di sini terlihat Isti tersenyum senang.